datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sinta dengan NIM 24225200021. Mahasiswa PGSD PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan dosen pengampu Ibu Dwi Anggraini Siwi SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil belajar saya selama mengikuti program PPG Prajabatan dengan saya fokuskan pada inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan. Pada kesempatan kali ini terdapat beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, terkait identifikasi diri, pengalaman belajar, pembelajaran bermakna, desain inovasi dan artefak, produk pengembangan, dan rencana tindak lanjut. Melalui proses identifikasi diri, saya dapat merumuskan visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia, yaitu saya ingin berkontribusi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, memanusiakan, dan memungkinkan setiap peserta didik untuk mencapai potensi optimalnya. Saya percaya bahwa pendidikan itu tidak hanya terfokus pada aspek akademis saja, akan tetapi juga harus mendorong perkembangan karakter, keterampilan sosial, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Saya berharap bisa menjadi bagian dari perubahan positif dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan menciptakan ruang belajar yang aman, menghargai keberagaman, dan mendukung setiap peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan bermakna bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Lalu, terkait visi pribadi saya sebagai calon guru, yaitu saya sebagai calon guru memiliki visi menjadi pendidik yang profesional, berdedikasi, dan reflektif, yang terus bertumbuh demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang inklusif, adaptif, menyenangkan, dan bermakna dengan menghargai keunikan, kebutuhan, minat, serta potensi setiap anak. Melalui pembelajaran yang memerdekakan dan lingkungan yang aman, saya percaya setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal dan menjadi pribadi yang. Untuk mencapai visi tersebut, saya akan terus belajar dan mengembangkan kompetensi pedagogis, sosial, profesional sebagai guru. Saya berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang inklusif, adaptif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan strategi mengajar terhadap kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar setiap peserta didik. Saya juga akan memanfaatkan teknologi secara bijak dan kreatif dalam pembelajaran sebagai upaya dalam menjawab tantangan perkembangan zaman dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, saya akan melakukan refleksi secara rutin terhadap praktik mengajar yang akan saya lakukan, agar dapat memperbaiki dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan karakter peserta didik dan dinamika kelas. Di samping itu, saya akan membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik,
orang tua, rekan guru, dan lingkungan sekitar, guna menciptakan ekosistem belajar yang kolaboratif dan saling mendukung. Yang tak kalah penting, saya akan terus menjaga semangat, integritas, dan ketulusan hati dalam mendidik, karena saya percaya bahwa pendidikan yang bermakna dimulai dari guru yang tulus, reflektif, dan berpihak pada peserta didik. Selama mengikuti program PPG Prajabatan, saya banyak mendapatkan pengalaman belajar. Pada semester 1, saya mempelajari beberapa mata kuliah, yaitu yang pertama Filosofi Pendidikan Indonesia, Pembelajaran Berdiferensiasi, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, PPL 1, dan Pencegahan Perilaku Kekerasan Seksual. Lalu pada semester 2, saya mempelajari beberapa mata kuliah, yaitu Pembelajaran Sosial Emosional, Computational Thinking, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, PPL 2, dan Proyek Kepemimpinan. Dari beberapa mata kuliah yang saya pelajari di semester 1 dan 2, terdapat satu mata kuliah yang menurut saya sangat berkesan dan memberikan makna tersendiri bagi diri saya, yaitu pada mata kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi. Yang saya pahami terkait mata kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, serta profil belajar masing-masing peserta didik. Pembelajaran ini memberikan fleksibilitas dalam proses belajar, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan cara dan kecepatan mereka masing-masing. Tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, adil, bermakna, serta memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Mata kuliah ini sangat bermakna bagi saya karena membuka wawasan baru tentang pentingnya menghargai keberagaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari cara belajar, minat, maupun tingkat kesiapan, sehingga pendekatan pembelajaran tidak bisa diseragamkan untuk keseluruhan peserta didik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya juga memahami bahwa sebagai calon guru, saya perlu menjadi pribadi yang adaptif, reflektif, dan berpihak pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi bukan sekedar strategi mengajar, tetapi merupakan bentuk nyata dari keadilan dalam pendidikan. Saya belajar bagaimana merancang pembelajaran yang inklusif dan fleksibel agar setiap anak merasa dihargai, didukung, dan diberikan ruang untuk berkembang. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini membentuk cara pandang saya terkait profesi guru, bahwa menjadi guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, akan tetapi menjadi fasilitator yang mendampingi proses tumbuh kembang setiap peserta didik dengan penuh empati dan keberpihakan tanpa memandang perbedaan dari masing-masing peserta didik. Terdapat beberapa topik yang saya pelajari pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini. Setiap topik tentunya memberikan pemahaman penting yang saling berkaitan dalam upaya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan pembahasan pada topik 2, yaitu terkait aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik ini sangat penting karena menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan keberagaman peserta didik di kelas yang mencakup kebutuhan belajar, kesiapan belajar, gaya belajar, dan profil belajar masing-masing peserta didik.
Pada topik ini saya mempelajari terkait aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yakni terdapat 4 aspek utama pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu aspek konten, yaitu terkait penyesuaian terhadap apa yang dipelajari oleh peserta didik. Guru dapat menyajikan materi dalam berbagai tingkat kompleksitas sesuai dengan kesiapan siswa, serta memberikan pilihan sumber belajar seperti teks, video, gambar, atau yang lain yang disesuaikan dengan preferensi mereka. Aspek kedua yaitu diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses ini yaitu disesuaikan terhadap bagaimana siswa itu belajar atau cara yang paling tepat untuk siswa belajar. Dalam hal ini, guru mempertimbangkan gaya belajar siswa. Apakah mereka cenderung visual, auditori, atau kinestetik, dan menyediakan beragam metode pembelajaran seperti diskusi, eksperimen, proyek, atau aktivitas fisik yang mendukung keterlibatan siswa secara aktif. Selain itu, dalam diferensiasi proses yang didasarkan pada kesiapan belajar siswa, guru dapat menyusun kegiatan belajar secara berjenjang. Mulai dari pembelajaran yang berbantuan intens bagi siswa yang membutuhkan, hingga aktivitas yang lebih mandiri bagi siswa yang telah siap. Dengan demikian, semua peserta didik atau siswa tetap dapat belajar secara optimal sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Lalu untuk aspek yang ketiga adalah diferensiasi produk, yakni penyesuaian terhadap bagaimana siswa menunjukkan hasil belajarnya. Siswa dapat diberi kebebasan untuk memilih bentuk tugas akhir yang sesuai dengan kekuatan mereka, seperti membuat poster, presentasi lisan, laporan tertulis, atau video kreatif. Hal ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemahamannya dengan cara yang paling efektif bagi dirinya. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi lingkungan belajar ini merujuk pada suasana dan kondisi kelas yang diciptakan guru agar mendukung keberagaman siswa. Guru dapat menata ruang kelas yang fleksibel dengan menetapkan aturan yang adil dan inklusif, serta membangun budaya positif yang membuat semua siswa merasa aman dan diterima serta dihargai. Dari pemahaman-pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada topik 2 terkait aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, saya telah menyusun desain inovasi pembelajaran yang telah saya terapkan selama mengikuti program pendidikan profesi guru. Desain inovasi yang saya lakukan adalah melalui penyusunan perangkat ajar dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPAS kelas 5, materi sistem pernafasan manusia, dengan fokus pada aspek diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Saya memadukannya dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dan aktivitas yang menyenangkan melalui pemutaran video animasi kartun terkait perjalanan oksigen menuju ke paru-paru dan juga melalui aktivitas bernyanyi lagu yang saya kembangkan dari materi sistem pernafasan manusia. Dalam praktiknya, proyek pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Nah, tingkat kesiapan belajar peserta didik ini saya ketahui dari hasil asesmen diagnostik yang telah saya lakukan. Dari asesmen diagnostik tersebut, saya membagi peserta didik menjadi 3 tingkatan, yaitu kelompok mahir yang saya berikan aktivitas untuk membuat alat
peraga sistem pernafasan. Lalu yang kedua ada kelompok menengah dengan aktivitas membuat happy notes terkait materi sistem pernafasan. Dan yang terakhir yaitu kelompok pemula, yaitu saya berikan aktivitas menyusun puzzle sistem pernafasan dengan saya berikan scaffolding berupa sebuah cerpen terkait sistem pernafasan. Dan saya berikan bimbingan lebih intensif dari kelompok-kelompok lain. Inovasi ini dirancang untuk memastikan semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan serta berpihak pada peserta didik. Dari desain inovasi pembelajaran yang telah saya rancang, diferensiasi proses terlihat dari perbedaan jenis aktivitas, yang dalam hal ini terlihat pada perbedaan aktivitas dari masing-masing kelompok berdasarkan tingkat pemahaman awal peserta didik yang telah saya terapkan. Yaitu pada kelompok pemula, aktivitas yang dilakukan yaitu menyusun puzzle dari organ-organ pernafasan pada manusia dan fungsinya. Lalu untuk kelompok menengah, yaitu aktivitas siswa berupa membuat happy notes terkait materi sistem pernafasan manusia. Dan untuk kelompok tingkat mahir, aktivitas yang dilakukan yaitu berupa membuat alat peraga sederhana sistem pernafasan manusia. Selanjutnya, diferensiasi proses juga terlihat dari tingkat kompleksitas tugas dan peran guru yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing kelompok. Yang dalam hal ini untuk kelompok pemula, saya memberikan scaffolding lebih intens dan juga memberikan bantuan berupa cerpen terkait sistem pernafasan manusia untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugasnya. Untuk kelompok menengah, saya memberikan scaffolding jika diperlukan saja dan memberikan penguatan apabila diperlukan. Lalu untuk kelompok mahir, saya memberikan kebebasan untuk peserta didik dapat mengeksplor kegiatan dan mengeksplor pembelajarannya sendiri. Hal ini membantu semua peserta didik terlibat aktif dan belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian untuk aspek diferensiasi produk terlihat dari variasi bentuk hasil belajar peserta didik, yaitu alat peraga sistem pernafasan, catatan kreatif atau happy notes, dan juga puzzle terkait sistem pernafasan manusia. Meskipun hasilnya berbeda, semua mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama, yaitu memahami tentang sistem pernafasan manusia, namun disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik. Artefak yang saya pilih untuk menggambarkan hasil belajar saya yaitu modul ajar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Modul ajar ini yaitu modul ajar IPAS fase C kelas 5 terkait materi sistem pernafasan manusia. Modul ajar ini dapat diakses pada kode QR yang telah saya cantumkan dalam presentasi ini. Dalam modul ajar ini mencakup runtut rancangan pembelajaran, asesmen yang digunakan, metode yang dipakai, serta materi yang saya gunakan. Hasil pengembangan dari desain pembelajaran ini berbentuk modul ajar pendekatan berdiferensiasi yang telah memperoleh pengakuan resmi dalam bentuk hak kekayaan intelektual atau HKI. Modul ini dirancang untuk peserta didik kelas 5 SD dengan topik sistem pernafasan manusia serta menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Modul ini disusun secara komprehensif karena mencakup seluruh komponen perangkat ajar
antara lain materi pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, instrumen penilaian mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, hingga rencana tindak lanjut berupa program pengayaan dan kegiatan remedial. Pembelajaran dalam modul ini dirancang agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan tingkat kesiapan, ketertarikan, dan gaya belajar mereka masing-masing. Modul ini dapat dijadikan sebagai contoh karya inovatif dari guru yang bermanfaat, terstruktur, dan baik, serta telah memperoleh perlindungan hukum. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai seorang guru, yaitu yang pertama, menumbuhkan hubungan yang positif dengan peserta didik. Saya akan berupaya membangun komunikasi yang hangat, terbuka, dan penuh empati dengan seluruh peserta didik. Dengan menciptakan suasana kelas yang hangat, nyaman, dan aman secara emosional, saya berharap dapat memahami mereka lebih mendalam dan menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri lebih baik dari peserta didik ketika belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada peserta didik. Saya akan menyusun strategi pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap perbedaan kesiapan, minat, serta gaya belajar siswa. Saya ingin menciptakan kegiatan belajar yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendorong siswa untuk aktif berpikir, berkreasi, berkembang secara optimal. Lalu yang ketiga, menjadi guru yang reflektif dan pembelajar sepanjang hayat. Saya berkomitmen untuk selalu merefleksikan praktik mengajar saya, terbuka terhadap masukan, dan aktif mengikuti pengembangan profesionalisme agar senantiasa dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Sebagai guru profesional, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi diri melalui pembelajaran sepanjang hayat, baik itu melalui pelatihan, komunitas belajar, maupun refleksi atas praktik mengajar. Saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi serta memanfaatkan teknologi secara tepat guna. Selain itu, saya akan menciptakan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan bermakna agar peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Saya juga akan membangun komunikasi yang positif dengan peserta didik, orang tua, dan rekan sejawat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, aman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Saya percaya bahwa keberhasilan pendidikan dimulai dari guru yang tulus, adaptif, dan bertumbuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi seminar kali ini. Pendidikan profesi guru bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban akademik saja, akan tetapi juga sebagai pembentukan jati diri sebagai pendidik yang berkarakter dan profesional, yang selalu berorientasi pada peserta didik, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan selalu berusaha menjadi pembelajar sepanjang hayat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bahan refleksi kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.